lakukan, gitu ya. Dengan data yang kemarin sudah rapi, sudah valid datanya. Jadi materi saya kan tinggal satu ya, pengolahan data kependudukan, yaitu kita mengukur dependensi rasio, proporsi penduduk, sek rasio, umur median gitu ya. Sama menggunakan aplikasinya Excel dan membuat piramida penduduk ya. Bentar, nanti eh, filenya filenya saya kirimkan nanti aja ya, biar fokus menyimak. Nah, saya Berangkatnya ke Pemesan, Pari, ke Pare. Kami berangkat ke Pare. ya, ini ada intermezzonya ya. Hmm. Ini pada di kos-kosan semua ini, di kos-kosan atau di rumah, di mana ini? Full cup. Di rumah, pulang kampung. Oh, iya, ya. Ini ya, karena kita online semua ini. Ya, hari ini kita masih pakai Excel, jadi mudah ya sebenarnya. Dan kita tinggal memasang seperti kemarin saja ya. Tapi prinsipnya kita menggunakan data yang sudah kita rapikan kemarin ya. Yang kita lakukan nanti pengukuran beberapa ukuran-ukuran kependudukan. Yang maksudnya untuk apa ukuran-ukuran itu sudah tahu ya. Ini sudah dapat di materi kuliah sebelumnya. Ini saya refresh saja. Ya, memberikan informasi untuk kebutuhan-kebutuhan pengambil kebijakan, mengetahui sumber daya yang kita miliki untuk membandingkan, untuk apa kita melakukan apa proyeksi penduduk dan sebagainya itu kita bisa. Ya, pengelompokannya berdasarkan apa? Ini juga sudah ya. Untuk data-data ukuran kependudukan bisa karakteristik biologis, sosial, ekonomi, geografi. Nanti kita juga di sini ada umur, jenis kelamin, begitu ya, yang kita pakai datanya. Nah, kita akan mengukur, gitu ya, kita akan nanti menghitung komposisi penduduk yang kemarin di mata kuliah teknik pengukuran itu ada yang ngerjakan secara manual gitu ya. Jadi di sini pakai Excel gitu ya. Jadi yang kemarin sudah manual. Jadi secara teori nggak perlu diulang ya, karena sudah masih dalam ingatan karena fresh from the oven ya, barusan dapat gitu ya, mestinya masih ingat. Jadi kita akan menghitung sek rasio, apa itu sek rasio sudah tahu, dependensi rasio sudah tahu ya. Proporsi-proporsi nanti sesuai kebutuhan. Kita mau tahu proporsi usia balita, bayi, lansia, remaja, gitu ya, misalnya ya. Eh, mau didetail lagi misalnya remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir, ini lansia awal, lansia akhir, nggak gitu ya. Karena lansia pun juga ada kategorinya. Jadi bisa gitu ya sesuai kebutuhan kita. Kita ingin memberikan data apa untuk bisa memberikan informasi dari data yang kita punya. Jadi kita bisa mengeksplor jadi satu data, satu tabel ibaratnya kita bisa membuat ukuran-ukuran yang banyak sehingga informasi yang dihasilkan juga banyak. Nanti kita akan entry di file ini ya, Excel. Nanti saya berikan ini filenya latihan komposisi penduduk. Nah, nanti akan muncul satu layar begini. Ya, ini sudah ada usia. Kalau usianya nggak sampai di sini ya, yang paling akhir aja, yang di apa? Ya, seperti kemarin ya. Jadi kita ikuti yang lainnya nol. Apa yang kita punya, yang kita isi data kita ya. Tapi intinya totalnya harus tetap. Ini kita isi yang di kotak ini, ya kita isikan jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang harus kita punya. Kemarin kan kita sudah punya, ada interval umur ya. Nah, yang lain-lain sini, ini sudah.
eh, menghitung otomatis. Kita hanya mengisi ini, nah, kita cross check nanti jumlah total. Sek rasio di mana? Di, ada hitungannya ya. Sek rasio semua umur ini. Ini ketutupan ya. Ini ya, ada sek rasio semua umur, nah, 96. Kemudian sek rasio lansia, kita juga bisa. Ini sek rasio per kelompok umur, ya, semua ada, ya. Terus, dependensi rasio sudah ada, persentase, gitu ya. Nah, nanti inputnya dari sini kita juga bisa menghitung proporsi sebenarnya, kan. Tinggal menghitung aja. Kalau ini kan per 100 gitu, jadi 100. Kalau kita mau membandingkan pernya, jadi penyebutnya, denominatornya itu harus sama supaya sebanding, supaya apple to apple gitu ya. Jadi kalau satunya per 100 orang, ya satunya per 100 orang. Misalnya kabupaten A per 100 orang penduduk, ya per kabupaten B, C, D, E, semuanya juga per 100 penduduk. Jadi sama gitu ya datanya. Nah ini persentase per kelompok umur. Eh, 0-14, ya, usia tidak produktif. Ini usia produktif. Ini usia tidak produktif. Ini usia lansia, gitu ya. Jadi ini yang kita bisa dapatkan. Lah, yang penting harus dipahami adalah bagaimana kita membaca outputnya. Yang dimaksud dependensi rasio 53,31 itu apa? Gitu ya. Saya nggak usah ngulangi ya. Ya kemarin barusan hangat masih fresh from the oven gitu ya. Masa dapat double gitu ya. Saya sudah tahu teorinya di teknik pengukuran. Jadi berapa banyak orang yang tidak produktif ditanggung oleh 100 orang misalnya penduduk produktif gitu ya kan itu membacanya. Jadi 53,3 penduduk usia produktif ditanggung 100 penduduk produktif gitu ya. Kalau mau dibalik boleh 100 penduduk produktif menanggung kan gitu ya. Yang lain pun juga jadi 23,5 berarti 23,5% karena ini persentase. Berarti ada 23,5 penduduk usia 0 sampai 14 ya per 100 penduduk. Jadi ada 23,4% lah gitu ya. Yang usia produktifnya ada 65,2 ya per 100 penduduk. Jadi ada usianya 65%-an ini yang usia. Begitu ya yang harus kita pahami membacanya, interpretasinya. Sek rasio ada 96,65. Tapi ini ada per kelompok umur nih. Ini kan berarti per kelompok umurnya kan jadi cara membacanya tinggal ditambahkan per kelompok umur itu ya. Jadi kalau misalnya sek rasio, ada yang mau coba sek rasio dari data ini ya, sek rasio 96,65 berarti artinya Ada 96 atau 97 laki-laki di setiap 100 perempuan. 97 laki-laki atau 96,65 laki-laki tiap 100 perempuan. ya, tiap seruan gitu ya. Mau dibalik-balik redaksinya boleh. Yang penting masuknya sama. Nah, gampang ya, kita cuma ngisi ini aja. Iya, kita ngisi ini aja. Lanjut dulu ya. Nah, ini cara membacanya. Ya, nanti nggak semua saya tulis. Nanti yang ini kita juga bisa ukur nih jumlah penduduk. Kan kelihatan ya. Kalau misalnya dari jumlah penduduk, kita bisa melihat dari sini. Kelompok umur mana yang kita jumlahkan. Nah, ini kan persentase, tapi kita juga bisa tahu jumlah, gitu ya. Kalau kita mau bandingkan lebih bagus datanya dengan persen, karena pembandingnya sama ya. Nah, ini juga kita bisa hitung ya dari data tadi. Jumlah balita kan ada ya 0 sampai 4 ya. Berapa persen balitanya? Nah, itu ketahuan nanti ya, gitu ya. Nah, cuma ada hitungannya sendiri. Kalau ini mau menambahi Bu, ya prinsipnya tidak mengganggu yang lain ya. Misalnya kalau di tempat-tempat yang agak jauh dari seatnya itu bisa. Itu tadi jumlah balita kan ada sini. Ya kita mau cari persentase kan tinggal pakai formula rumusnya ya. Boleh. Misalnya mau nambahin sendiri kan bisa. Kalau Excel kan bisa ya. Yang penting nanti tidak mengganggu yang ada rumusnya. Sek rasio tadi sudah ya. Jadi ini skip ya. Oh, sudah dapat kemarin. Saya juga yang ngasih gitu ya. Ini aja.
Ini juga ya, apa sih kepentingannya kita tahu sek rasio gitu ya. Nanti untuk tahu kondisi suatu wilayah memungkinkan eh, ada penambahan penduduk itu juga dari sek rasio ya. Ya kalau penduduknya satu jenis kelamin saja, nah nanti nggak nambah-nambah lah gitu ya. Nah, itu tidak menjadi pertimbangan. Ini trennya ini sampai 2010, yang 2020 102 koma ya. Nah, kemudian dependensi rasio yang kemarin juga belajar ya waktu teknik pengukuran. Ini sudah yang kita pakai eh, khususnya kalau kita membahas tentang negara itu definisinya ya tergantung definisinya. Kalau definisinya kan negara maju secara ekonomi yang tingkat ketergantungan penduduk non produktifnya semakin rendah. Jadi definisinya itu. Nah, kalau kita mau mengatakan negara maju itu yang bagaimana ya tergantung definisi sebenarnya ya. Nanti hati-hati, kadang-kadang setiap laporan apa gitu ya. Nah, itu tergantung definisinya. Sehingga nanti data yang dikeluarkannya bagus apa enggak. Nah, ini biasanya kalau kita kemarin kaitannya dengan bonus demografi itu ya dependensi rasio. Dependensi rasio terendah selama eh, puluhan tahun gitu ya. Yang itu kita bisa dapatkan. Ya. Nah, ini ya dulu juga sudah pernah ini. Ini waktu mata kuliah studi kependudukan, tapi sudah jauh gitu ya. Yaitu dengan menghitung umur median. Tapi prinsipnya seperti median. Kita belajar median itu matematika dasar ya. Eh, apa? Min, median, modus gitu ya. Nah, ini median sama artinya. Nanti kita akan membagi penduduk karena topiknya penduduk menjadi dua bagian yang sama. Jadi kalau penduduk dengan diurutkan dulu. Jadi suatu data harus diurutkan dulu yang kecil ke yang besar, kemudian dibagi dua. Sehingga kita punya dua bagian, satu bagian lebih muda, satu bagian lebih tua. Ya, jadi prinsipnya itu untuk karena yang dibuat median itu umur, ya. Oh, enggak, next. Nah, formulanya ini dulu pernah ya saya tunjukkan, tapi tidak praktek menghitung karena di mata kuliah dasar skornya ya. Ini rumus ya. Sebenarnya kalau di sini nanti kita juga nggak ngitung manual. Kita sudah pakai Excel. Tapi ini kalau mau ngitung manual begini ya. Sama seperti kalau menghitung median, kalau kita menghitung data. Data itu kalau di matematika dasar itu ada dua macam ya biasanya. Data tunggal, data kelompok. Data tunggal itu misalnya satu kelas ada 10 orang yang usianya misalnya yang nilai matematikanya misalnya eh 90, 70, 80 lah itu seperti itu kan data tunggal. Tapi kalau data kelompok misalnya ada bentuk tabel gitu ya. Ya, yang ini adalah rumusnya data kelompok. Kalau data tunggal kan tinggal kita jejer aja datanya dari yang yang nilainya kecil ke yang besar, terus dibagi dua gitu ya dari data itu. Tapi kalau data kelompok kan tidak bisa begitu memperlakukannya, mengurutkannya. Sehingga pakai rumus ini gitu ya untuk memudahkan. Jadi ini sama kalau belajar median untuk data kelompok. Nah, ini ya, ini batas bawah kelompok umur dari total penduduk dibagi dua, gitu ya. N itu jumlah penduduknya. N per dua ya jumlah penduduk dibagi dua, gitu ya. Ini jumlah kumulatif sampai dengan umur yang ada nilai N dibagi duanya. Ya. I itu kali I ya ini maksudnya ya. I itu interval gitu. Ini adalah jumlah penduduk pada kelompok umur yang ada nilai N dibagi dua. Nah, ini contoh yang gampang ya, yang jumlahnya penduduknya sedikit aja. Jadi penduduk tahun lama 61 di India, kalau sekarang sudah miliaran ya di India jumlah penduduknya. Nah, ini ada TT-nya, gitu ya. Anggap saja ini sudah rapi, itu misalnya sudah rapi, total penduduk kan tetap. Berarti nanti umur medianya kan totalnya ini ya, kita harus ngitung N per 2-nya. Nah, ini sekilas aja tinggal dimasukkan. Nah, ini ya N per 2, 438 sekian, bagi 2, 219 sekian. Ya, kalau di sini
Nah, 219 ya, kita lihat kumulatifnya ini jumlah penduduk per kelompok umur, ini kumulatif. 219 dari mana hitungannya sampai mana? Dicek ya. Tambah ini gitu ya, sampai 219. Nah, ini sampai 215 di sini. Berarti 219-nya di sini, 253 masuk di 253 ya. Jadi kita tarik, ini jumlah penduduknya 37 sekian, kelompok umurnya ini. Nah, ini batas bawah nanti kita pakai satunya tadi. FMD tadi, batas bawah kelompok umur di mana ada N per 2. Berarti ini ada 20. Ya, ini ada 37, ini ada 253, 2,1. Nah, kita tinggal masukkan. Tadi rumusnya ya, ini kan tadi batas bawah yang ada N per 2. Terus ini N per 2-nya. Dikurangi ini kelompok umur, jumlah kumulatif sebelum ada N per 2 ya, 215 di atas. Nah, yang ini. Nah, ini ya, kan 219 kan di sini. Ini yang sebelum. Nah, kemudian 37.316 itu jumlahnya pada ini. Nah, ini jumlah penduduk pada kelompok yang ada N per 2. Ya, 37.316. Nah, interval 5 tinggal kita hitung. Ketemu hasilnya 20,47. Jadi median penduduk India tahun 61 20,47. Atau kalau mau dibulatkan 20,5. Nah, masuk masuk kategori apa? India. Nah, 20,5 itu. Jadi ada panduannya ini ya. 20,5 berarti masuk di sini. Gitu ya. Jadi sudah ada. Nah, kita tinggal menggunakan pedoman pengkategorian. Pelatihannya nanti di umur median. Tinggal kita isikan di Excel-nya sama ya. Kita juga sebenarnya bisa mengetahui komposisi penduduk atau struktur penduduk. Untuk apa sih kita tahu umur median tadi? Kita ingin tahu struktur penduduknya ya. Muda tua, muda, ya, intermediate, pertengahan gitu ya. Juga bisa pakai ini. Tapi kalau melihat cara pengkategorian ini kita nggak bisa melihat satu kelompok umur saja ya. Ini ada berapa persen? Nah, ini kita harus membandingkan kelompok umur tua itu berarti yang usia 6-15 itu minimal 10%. Terus ini minimal 60%. Ya, mungkin kalau enak mana? Kayaknya lebih enak pakai umur median deh. Ya, umur median kan enak. Hasil langsung dibaca kategori. Kalau ini kita nggak bisa melihat satu kelompok umur aja. Kita harus juga melihat kelompok umur yang lain gitu loh ya. Nah, jadi kalau yang ini kan tinggal tahu umur median berapa sudah langsung kategorinya ya. Meskipun nanti ya tergantung pilihan, terserah ya. Kalau kita sudah punya umur median ya ngapain gitu ya. Ngitung-ngitung ini dulu gitu ya. Kalau kita nggak punya, kita harus ngitung kalau nggak tersedia datanya ya untuk jumlahnya yang ini, penduduk umur ini. Kalau umur median kan sudah keluar angka umur median ya kita masukkan kategorinya langsung. Nah, di Excelnya nanti tampilannya begini. Kita hanya mengisi yang saya beri warna. Ya, ini yang saya beri warna. Nah, ini gampang tinggal kopas. Gitu ya, diisi sesuai data yang kita punya. Akan keluar sendiri umur median. Dicek seperti kemarin jumlah penduduknya udah benar. Terus umur median sudah ada nih. Laki-laki 35,94, perempuan 36,19, kelompok umurnya ini. Ya, sudah wes otomatis Kak. Bingung gitu ya. Nggak bingung kita melihat dari sini. Nah, karena namanya aplikasi itu kan membantu kecepatan dan ketepatan gitu ya. Selama kita ngisinya benar. Nah, bagaimana? Kita lihat nih, yang laki-laki 35,94 ya. Di kelompok umur 35 sampai 39. Sama, laki perempuan juga gitu. Di kelompok umurnya sama semua ya. Nah, tapi umur medianya beda nih 36,19. Nah, kemudian ini total penduduk itu 36,06 tapi di kelompok umur yang sama. Jadi kita ingin tahu pemusatan penduduk pada kelompok umur berapa di kelompok umur ini. Pertengahannya, tengah-tengahnya dulu itu paling banyak di sini. Ya. Nah, ini kalau kita mau uraikan ya, umur median laki-laki ini kelompok umurnya ini sama tadi ya, seperti uraian saya. Nah, itu tadi untuk umur median. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja enggak apa-apa. Kita akan membuat piramida karena bentuk penduduk itu
Kalau kita mau motret, mau foto, itu bentuknya kan beda kalau manusia ya, mau apa wajahnya gitu ya. Maka yang ini kita gambarkan dalam bentuk piramida Pareto. Ya, eh, dari satu piramida itu akan banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Karena semua kelompok umur ada. Dia nanti penduduk tua, penduduk muda kelihatan gitu ya. Struktur penduduknya bagaimana. Karena eh, kita akan melihat juga penduduk laki-laki perempuannya. Karena kalau piramida kan memang melihat, kita akan melihat hubungan antara umur dan jenis kelamin karena di situ ada ya dalam bentuk grafik yang kita bisa interpretasikan. Nanti ada filenya latihan piramida penduduk yang kita pakai isinya Excel sama. Nah, ini sekilas ya, kita review kembali dulu. Pernah belajar ini ada pola perubahan penduduk. Karena penduduk itu tidak statis, dinamis, selalu berubah gitu ya. Meskipun perubahan itu tidak selalu berdampak besar pada perubahan pola penduduk gitu ya. Tergantung nih ya, misalnya kalau volatilitasnya sangat tinggi gitu. Nah, atau enggak gitu. Nah, ini ada tiga pola. Ya, ini ada ekspansif, konstriktif, dan stasioner. Bagaimana ekspansif? Ekspansif itu kalau pertumbuhannya cepat. Laki perempuannya nggak boleh digonta-ganti ya. Kenapa laki di kiri, perempuan di kanan ini tidak ada hubungannya sama gender, eh, ini apa diskriminasi dan sebagainya nggak ada ya. Ini kan hanya menggambarkan saja. Kemudian kalau ini pertumbuhan lambat, kalau ini pertumbuhan negatif. Saya sudah pernah ya menunjukkan apa sih, berapa sih yang disebut pertumbuhan cepat, lambat atau negatif. Itu pernah ya. Saya pernah menunjukkan di sudah di materi studi kependudukan ya. Saya sudah pernah menunjukkan itu. Jadi kita akan mengisi ini filenya, kita buka tadi file Excelnya. Nanti kita isikan datanya. Ini jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada atasnya ya, laki-laki dan perempuan. Male, female, ya diisi. Ini kita lihat sesuai data yang kita punya. Kalau nggak ada isiannya, ya dinolkan. Nah, jumlahnya di mana? Ini jumlahnya di atas ya, nggak di bawah. Biasanya ada di bawah. Kita cross check jumlahnya, maka akan keluar nih langsung otomatis piramida. Tentu sesuai dengan ya ini namanya Excel ya. Jadi piramidanya ya dua dimensi aja. Awalnya begini, ada tiga model nanti yang muncul. Ini di sheet-nya ya. Nanti ada ini penduduk berdasarkan persen, persentase ini persentase ya. Ini laki, ini perempuan. Bentuknya begini. Ya. Kemudian yang bentuk lain ini juga persentase tapi berdasarkan kalau ini persentase total ya, ini persentase yang hitungnya itu total penduduk, jadi total penduduknya. Kalau yang ini persentase pada masing-masing jenis kelamin. Jadi ini per persentase totalnya ini persentase totalnya. Kalau tadi per total semua ya. Tapi nggak jauh beda, gambarnya pun mirip-mirip, mirip-mirip ya, nggak jauh beda. Terus yang ketiga nanti ini berdasarkan data absolut ya, berarti berapa? Ini sudah ribuan, ini sesuai datanya. Kalau tadi kan di persentase, ya. Eh, yang bisa dipakai yang mana? Bisa semua gitu ya. Tinggal kita milih aja gitu. Jadi mungkin akan lebih mudah dibaca yang mana, yang persentase atau enggak ini, yang ini boleh aja gitu ya. Eh, bentuknya juga hampir sama dengan tadi ya, ini laki perempuan. Yang terbanyak pada kelompok usia muda, terbanyak ya. Yang tengah ini juga sudah mulai. Jadi kalau yang perjalanan tahun ke 10 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, berarti ini akan naik ya. Naik. Tapi kalau misalnya kini naik tapi berkurangnya banyak. Wah, berarti yang pindah dan meninggal banyak ini berarti ya. Maksudnya ini kan segini, berarti kan nanti kalau naik paling enggak kan hampir sama ya nantinya di tahun selanjutnya. Makanya akan sangat mudah kita membaca sebuah piramida itu kalau ada beberapa tahun gitu ya. Nanti kita tahu perjalanan. Oh, yang tahun lalu itu di mana? Usia yang ini kan di tahun sebelumnya atau yang usia ini di tahun yang paling bawah. Dengan yang tahun sekarangnya sama enggak jumlahnya atau berkurangnya banyak enggak gitu ya. Berarti kan kita bisa tahu apakah itu meninggal. Berarti kalau berkurangnya banyak kan bisa meninggal ataukah pindah. Meninggalnya nanti bisa macam-macam karena penyakit atau karena bencana alam musibah gitu ya.
Jadi bisa memberikan informasi yang bermacam-macam juga. Nah, ini yang lain, ada tipe-tipe piramida penduduk. Untuk referensi bacaan sama ya, silahkan sih mau apa yang dipakai ya, mau demografi umur atau dasar-dasar demografi. Kalau ini ada saya ambil di dasar-dasar demografi. Ada tipe 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Nanti kita bisa lihat. Kalau yang ini tadi kan, ini modelnya ekspansif ya, sama yang tiga pola tadi. Nah, ini bentuk lain ada model, penjelasan model-model piramida penduduk macam-macam. Mungkin nanti ya nggak ngeplok gitu ya, tapi kurang lebih sama. Di sebelahnya ini ada persentasenya. Yang ini adalah ini kelompok umur 15-60 ya, ini usia. Ini ada cuma 35%, 60%, 5%-nya ada. Ya. Nah, ini ada penjelasan sedikit yang saya berikan. Ini sebenarnya mengulang ini sudah pernah di semester 2, adik-adik ya, studi kependudukan. Apa sih, kalau bagaimana sih kalau gambarnya piramida itu seperti segitiga sama kaki ya, ini sama kaki bukan sama sisi, sama kaki ya. Nah itu nanti dasarnya ya lebar dan slope-nya tidak curam. Ininya kan tidak curam ya, landai aja. Bentuk ini pada daerah atau wilayah yang tingkat kelahiran dan kematiannya tinggi. Akhirnya banyak, tapi meninggalnya juga banyak, berkurang ya ke atas. Sehingga umur median, nah ini juga bisa digunakan umur median. Umur mediannya rendah, semakin bawah. Ya, dependensi rasionya, nah ini banyak yang produktif atau tidak. Ya, ini banyak yang tidak produktif, berarti ya yang bawah banyak, yang atas banyak. Produknya tengah, berarti dependensinya tinggi. Ya, nanti ada banyak ini tentang model-modelnya, penjelasannya ya. Nah, itu 2, 3, 4. Nah, yang tiga yang seperti ini, yang kedua dulu ya, piramida itu bawahnya juga lebar, slope-nya lebih curam, dan lebih ini, lebih apa, belok gitu ya. Kalau kita jalan ke gunung gitu ya, nah itu kan sebenarnya juga menanjak, tanjakannya gimana gitu. Nah, jadi ini lebih lebar, tadi ya slope-nya lebih curam sesudah kelompok umur 0 sampai 4. Ini yang bawah 0 ya. Nah, 0 sampai 4 kan berarti di bawah. Dikatakan yang seperti ini itu kalau negara atau wilayah yang pertumbuhan penduduknya tinggi karena yang banyak yang lahir berarti yang tinggi kan di bawah ya. Kemudian penurunan kematian bayi dan anak masih sangat rendah ya. Jadi umur median kalau dibagi dua itu rendah itu semakin ke bawah ya. Usianya makin muda, atas usia makin tua. Dependensi rasio yang usia produktif, usia tidak produktifnya lebih banyak enggak? Masih banyak ya usia tidak produktif. Kalau tidak produktifnya banyak berarti dependensinya tinggi. Ya. Kalau gampangnya ya. Yang ketiga, aku sama ya. Ini modelnya seperti kadang-kadang mengistilahkan seperti lonceng, seperti apa itu kadang-kadang beberapa referensi itu nyebutnya beda, gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini, gitu. Ini kayak mirip ya kalau dikatakan kayak melempar itu kayak jatuh bebas itu ya nggak terlalu ya. Tapi kelahirannya masih ada ya, tapi sudah mulai berkurang gitu ya. Yang yang apa dibandingkannya model sebelumnya. Kematiannya juga rendah. Jadi kalau dia dari mana? Usia kelompok sebelum dan sesudahnya itu loh, nggak jauh bedanya. Gitu. Dikatakan umur median, nah kalau begini separuhnya di mana ya ini? Semakin ke atas gitu ya, karena dia makin tinggi, usianya makin tinggi. Dan beban apa dependensi rasionya, ya kita lihat yang produktif, yang tidak produktif banyak enggak? Ya ini yang tidak produktifnya di sini, di sini. Tapi ini sudah mulai banyak ya. Nah, jadi beban tanggungan dikatakan sudah rendah gitu ya, karena usia produktifnya itu sudah banyak yang di sini. Ya 15 sampai 60-an. Ini kan 60. Kalau
produktif kan sampai 64 ya, berarti kan sebagian sampai 64. Model 4 ada yang menyebut ini seperti lonceng gitu ya. Eh, Kalau seperti ini dilihat di negara yang dikatakan kalau sudah lebih dari 100 tahun mengalami tingkat kelahiran dan kematian yang sudah rendah, ya, sudah turun. Jadi ini meskipun masih ada kelahiran, ya, masih ada. Kalau nggak ada yang lahir ya bingung ya, nggak ada yang ngisi nanti nggak ada pengganti ya, harus ada gitu ya, harus ada yang lahir gitu ya. Tapi sudah rendah. Umur median cenderung ke bawah ya, lagi rendah. Angka beban ketergantungannya yang usia apa itu usia produktif banyak ya. Ini saya produktif nih, paling lebar nih. Berarti tinggi ya. Eh, jadi makin besar. Yang bentar ini yang usia usia non produktif, yang ini sama ini, ya. Berarti yang ditanggungnya, nah ini ya. Ini kalau yang dikatakan di sini yang ditanggung berarti yang tidak produktifnya itu cukup banyak, masih ada gitu ya. Meskipun yang produktifnya kan di sini ya sebenarnya 15 sampai 64 tuh ada di gambarnya. Ini gambarnya kayaknya lebar gitu ya. Tapi kita lihatnya jumlahnya nanti berapa persennya gitu ya. Meskipun tadi kan dikatakan sudah mengalami penurunan kelahiran dan kematian. Umur mediannya sudah turun, tapi angka beban ketergantungannya masih cukup tinggi. Nah, itu model model 5, model 4 ya. Eh, Tingginya itu karena penduduk usia tuanya yang tinggi. Yang atasnya makin banyak karena kan lahir yang usia mudanya sudah rendah ya. Orang bertahan hidupnya sudah usia harapan hidupnya sudah lebih baik, akhirnya lansianya tinggi ya. Itu yang menyebabkan jadi tinggi ya. Yang ini kelima, ini terjadi lah. Ini kalau kita lihat kan eh, lebarnya yang paling bawah dengan di atasnya lebih kecil. Tingkat kelahirannya sudah sangat rendah, kematian juga sangat rendah. Jadi akhirnya penduduknya sudah berkurang dengan jumlah atasnya. Tadi kan masih banyak atasnya, jadi generasi barunya semakin habis gitu ya. Kalau ini terjadi bertahun-tahun, nanti bisa minus jumlahnya. Minusnya itu kalau ini sudah ke atas habis. Nah, ini kan berarti penduduk yang menggantikannya semakin sedikit. Nanti yang ke bawahnya lagi semakin sedikit, 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 gitu ya. Nah, nanti gambarannya ya nggak ada kelebihan antara selisih yang lahir dengan yang meninggal, gitu ya. Nanti ketemunya nanti selisihnya nol. Nanti lama-lama minus kan gitu. Nah, tapi kalau menggambarkan minus bagaimana lah? Kalau minus itu kan berarti kalau dilihat dari komposisi penduduknya kan ya ada penambahan. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan wilayah itu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sebagainya ya, ya itu dipenuhi dengan migrasi nanti gitu ya. Jadi membuka pintu lebar-lebar untuk menerima penduduk dari negara lain. Kan banyak ya negara seperti itu. Di Amerika itu ada ya negara misalnya Meksiko. Itu malah mayoritas nakesnya itu dari luar negeri gitu ya. Jadi sempat kacau karena ada masalah tentang peraturan keimigrasiannya, ada perubahan baru gitu ya. Nah, atau kemarin karena kasusnya misalnya Trump ya, kemarin waktu diangkat jadi presiden terakhir itu kan membuat aturan baru tentang migran gitu ya sampai akhirnya negara-negara lain yang mau ke Amerika itu nggak bisa ya, visanya pertama sudah keluar terus mau berangkat langsung dibatalkan itu ya, kemarin kan sempat rame gitu ya, mau alasan apapun, mau sekolah mau apapun gitu, padahal visanya sudah jadi. Terus mau berangkat ke dan di bandara karena visanya itu sudah kayak di cancel gitu dan mendadak ya. Rame-ramenya Trump termasuk kaitannya dengan tarif impor kemarin loh ya. Jadi, cuma kemudian beberapa negara sudah ini ya ibaratnya memastikan, mendiskusikan lagi untuk itu ya. Kayaknya kan sekarang udah bisa lagi. Nanti
eh ada beberapa ini untuk menambah ya pembacaan untuk piramida penduduk. Jadi kalau ini anu apa video ya video. eh Sebelum video yang bisa dilihat ini linknya ke YouTube ya. Ada beberapa eh, cara membaca piramidanya. Gitu. Kalau di video kan kelihatan hidup ya, jadi berjalannya dari kaki ke atas itu kelihatan. Kalau yang di sini ini juga bisa memvisualkan ya kira-kira perubahan kalau ibaratnya tubuh badan ya. Ini badannya semakin gemuk ya, badannya kan jadi gemuk nih. Kalau gini kan kelihatan ya. Pertama kan kurus, ini agak gemuk. Agak gemuk. Gemuk sudah hampir sama nih. Nah ini sudah sama. Wah ini ya, semakin gemuk dan jumlahnya semakin gemuk itu maksudnya jumlah penduduk pada kelompok umur itu pasti semakin banyak. Kan semakin ke kanan, kanan ke kiri. Ini sampai 2010. Tapi sebenarnya ada ya, ini saya punya sampai 2040 berapa. Ini sampai yang berarti yang terakhir-terakhir proyeksi. Ya, dan ini semakin banyak, masih masih begini, masih yang bawah itu masih panjang. Ya, jadi kita bertambah pada semua kelompok umur, masih banyak pada semua kelompok umurnya. Nah, ini bisa dilihat menyimpulkannya itu bisa macam-macam ya, bisa dua. Apakah ini bermakna positif ataukah ini bermakna negatif? Ya, bila mana bermakna positif atau negatifnya itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan konsep yang dipakai sebenarnya. Konsep tentang penduduk mana yang kemudian digunakan. Melihat ini sebuah potensi atau melihat ini sebuah bahaya, gitu ya. Tentunya kalau kita penduduknya itu tidak bertambah itu juga berbahaya, ya. Seperti kasusnya di beberapa negara yang sekarang ada. Saya juga bingung karena kalau ingin menambah itu nggak bisa. Oh sekarang butuh penduduk langsung setahun itu udah nambah gitu ya. Nggak bisa. Dalam waktu yang butuh waktu yang lama, kurang lebih ya 10-an tahun, 20-an tahun baru terasa. Karena ini kan membuat orang kan bukan kita memproduksi barang ya. Kalau barang benda mati gampang. Tapi ini manusia, yang manusia itu harus hamil dulu gitu ya, melahirkan lah. Yang nggak mau hamil misalnya, itu kan harus diberikan pemahaman ya. Kenapa dia harus mau hamil lah itu ya itu yang nggak mudah. Nah makanya kebijakan kependudukannya itu harus tepat ya. Harus punya secara prospektif ke depan itu sudah tahu ini penduduk itu maunya bagaimana nih mau ditambahkan berapa mau mau apa sih mau dikelola seperti apa pengelolaan SDM-nya itu bagaimana itunya harus harus punya sebenarnya ya. eh, Harusnya, jadi harus. Kalau nggak punya, waduh ya itu kalau nggak punya ya berbahaya. Dan manusia memanage ya sumber daya manusia kita itu bagaimana? Karena memang jangan dilihat juga ini berdasarkan gambar piramida, tapi ini konsekuensinya banyak. Kalau jumlah penduduknya begini nanti berapa sekolahnya ya, berapa rumah sakit, kemudian berapa rumah untuk tempat tinggal gitu ya. Ini konsekuensinya ke sana. Tapi kalau penduduk usia mudanya nggak ada, itu juga dampaknya besar. Nanti sekolah-sekolah yang sudah ada itu siapa nah muridnya? Sudah mulai melanda ya. Sekarang coba di Jakarta itu sudah ada loh yang begitu. Jadi sekolah kekurangan murid bukan karena zonasi, tapi penduduknya nggak ada, usia mudanya nggak ada. Ya itu juga masalah. Nanti sekolahnya nggak punya murid lah gitu ya. Terus karena apa penduduknya berkurang usia sekolahnya dari bawah sudah berkurang. Kalau kemarin yang rame itu kan karena faktor zonasi. Tapi ini juga nanti akan berdampak juga ya. Kalau sekarang itu yang paling banyak dilihat itu posyandu. Meskipun nanti kaitannya dengan tempat tinggal itu banyak penghuninya yang pasangan muda atau enggak gitu ya. Di beberapa posyandu di daerah itu juga sudah tidak punya balita, balitanya sudah tidak banyak. Sedangkan dicermati gitu ya. Dari tahun ke tahun. Mungkin nanti juga kaitannya dengan pasangan yang ada di pemukiman itu ya, di perumahan itu. Nanti dampaknya luas. Terutama kalau misalnya ya tadi ya sekolah, sekolahnya sampai tutup kan beberapa tahun yang tahun ini tuh kan sudah banyak informasi ya. Sekolah hanya punya satu murid. Ya itu gimana muridnya ya? Yang satu itu. Wah enak Bu privat ya. Kalau orang melihat itu privat ya. Tapi kalau misalnya nggak enak, nggak ada temennya, nggak bisa main gitu ya. Sosialisasi nggak bisa. Nah, ini beberapa link yang saya berikan. Kalau misalnya mau lihat link yang lain boleh, tapi ini nggak panjang, kok, berapa menit aja kok, 5, 4 menit ada yang begitu ya. Tapi menjelaskan tentang piramida penduduk. Jadi bagaimana membaca piramida dengan gambar piramidanya yang lebih ekstrim. Jadi yang kalau kita tadi kan kebanyakan yang paling lebar di bawah ya.
Kalau yang tadi nanti di video itu, yang panjang itu di tengah. Nah, ini dipindah ke tengah, yang bawahnya kecil. Jadi kayak tubuhnya manusia ini loh ya, yang pendek. Yang ini yang lebih panjang. Nah, itu kalau ada yang begitu bagaimana? Berarti kan oh, ada pendatang yang banyak nih di kelompok umur itu, gitu ya, karena usia sebelum sebelumnya cuma sedikit. Nah, itu kayak gitu ya, itu kelihatan. Atau ini kan lebih cenderung ke simetris ya, kiri dan kanan tuh hampir sama. Ada yang enggak, yang ini modelnya begini, yang atasnya tuh balik. Jadi enggak simetris banget gitu loh yang kiri dan kanan. Apakah bisa begitu? Bisa. Jadi piramida tuh enggak harus tampil modelnya kayak yang kita gini ya, misalnya kita garis vertikal, ini cantik kiri kanannya sama. Ya enggak, yang laki-laki perempuan kan enggak bisa kita kendalikan. Kalau ini kan modelnya cantik semua ya, karena kiri kanan sama. Kiri kanan sama. Ya, kita coba langsung saja. Saya akan kirim filenya ke PJ untuk 3 Excel. Ya, nanti silakan di-share. Ntar saya kirim dulu. Kalau sambil saya kirim, misalnya ada yang mau ditanyakan, tapi kayaknya gampang deh. Ya, karena materinya juga. Tapi boleh kalau misalnya mau bertanya. Boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ntar ini saya sambil kirim ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Tapi semua tadi kan teorinya sudah dapat juga di mata kuliah lain. Nah, ini yang pakai aplikasinya. Aplikasinya pun juga pakai Excel. Tapi ya masih OTW nih. Terkirimnya. Saya kirim file Excel nanti PPT-nya saya kirim juga. Saya kirim yang PPT-nya ini ya, dalam bentuk PDF. Nah, sudah masuk, sudah anu kok, sudah centang. Ya, saya sudah centang dua. Sekaligus tadi materi PPT, jadi ada 4 file. Satu PDF, 3 Excel. Excelnya tentang umur median, komposisi penduduk, dan piramida penduduk. Ya, silakan di-share ya, Zahra. Ya, sudah saya kirim ke Zahra semua. Latihannya, kemarin kan sudah latihan ya, kita pakai data yang ada buat latihan saja. Dari, misalnya mau pakai latihan dari hasil perapian yang dipunya. Boleh? Sekaligus untuk tugas ya, berarti ini kan melanjutkan tugasnya. Kemarin kan sudah punya sudah membuat menyelesaikan tugasnya gitu ya. Dilanjutkan pakai ini atau mau pakai yang data yang sudah rapi ya. Kalau pakai data yang penduduk saya kan itu aslinya kan masih belum semua rapi ya, belum semua sudah bagus datanya. Mungkin data yang publish di BPS boleh kan banyak ya di BPS. Kalau mau pakai sensus penduduknya saya nggak apa-apa, tapi itu diasumsikan sudah datanya sudah bagus. Jadi cari yang tidak ada TT-nya. Jadi maksudnya TT-nya sudah yang nol. Sudah recopy semua? Bentar, ini saya kok malah jadi muter-muter. Bentar. Yang pertama tadi komposisi penduduk ya. Hmm. Latihan komposisi penduduk. Jadi tampilan ini, ya itu ya sudah. Silahkan dimasukkan datanya di sini. Kalau mau mengerjakan melanjutkan dari tugas boleh Bu, boleh sekaligus ya. Karena tugas ketiga saya dari data yang sudah dirapikan, buatlah ini. Hitunglah ya komposisi penduduk sederhananya sampai membuat piramida. Ya, ini saya tunjukkan dulu nih Excelnya.
Ini ya Excel yang pertama, ini yang judulnya komposisi penduduk. Kemudian, oh, ini belum saya setting ke biru. Bentar saya bukain semua saja. Nah, ini piramida. Bentar ya, saya satunya. Umur median, ini ya. Ini ya umur median. Kita tinggal ngisi ini aja. Seatnya cuma satu ini aja. Nah, kalau kita mau ngitung-ngitung yang lain, boleh di tempat yang lain yang nggak mengganggu ini ya. Kemudian yang ketiga adalah ini. Nah, yang ketiga itu ini nggak ada apa-apa ya. Di atas, bawah, kiri, kanannya. Yang diklik yang ini ya. Ini ada piramid. Nah, ini yang kita masukkan datanya. Di sini ada worksheet-nya di sini bawah. Kita isikan. Kemudian grafiknya ada graf satu, graf 2, graf 3. Satu, 2, 3 ya. Ini graf satu ini. Sudah muncul sendiri otomatis. Ini berdasarkan population by egg and sex ya. Jadi yang tadi saya sebutkan jumlah absolut ya, pakai jumlah penduduk yang dia gambar. Yang kedua, nah ini berdasarkan percent of each sex ya. Jadi persentase dari masing-masing jenis kelamin. Ini membuat persentase sendiri, ini membuat persentase sendiri ya. Kemudian yang ini persentase dari total penduduk, itu total penduduk berapa, kemudian dibuat persentase sesuai jumlahnya pada masing-masing kelompok umur dan jenis kelamin. Tapi hasilnya juga nggak jauh beda ya. Bentuknya mirip, nggak sama. Mana yang mau dipakai boleh tiga-tiganya tadi ya. Kalau mau kita gunakan ya, tapi biasanya kalau untuk keperluan tertentu nih, misalnya kita bikin profil gitu ya, ya cukup satu aja. Yang mana yang mau dipakai gitu ya, yang lebih mudah untuk dikomunikasikan. Sebenarnya kan ini memudahkan kita mengkomunikasikan data penduduk ya dalam bentuk piramida. Yang enak yang mana, yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini. Biasanya kalau begini kan kita nggak tahu Bu, misalnya ini jumlah berapa ya. Berarti ini jumlahnya kan di atas 400.000 gitu ya. Kelihatan. Tapi kalau persentase kan kita bicaranya persen. Persen dari apa? Ini persennya. Persentase. Ini 14 koma berapa sen gitu ya. Ya gitu. Nggak masalah gitu ya. Silahkan dipakai. Tinggal nanti dari sini yang muncul seperti ini kira-kira penduduknya bagaimana. Nah, ini kan pada kelompok umur muda, gitu, misalnya berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin itu kan kita bisa melihat beberapa ciri penduduknya. Tadi ya ciri penduduk tadi ada yang ekspansif, konstriktif, dan stasioner. Gitu. Kita bisa mengomentarinya dari situ. Silakan dicoba. Mau nyoba yang mana? Yang mau pakai data sensus penduduk boleh untuk latihan. Atau langsung mau pakai yang tugas? Boleh. Ya, sekaligus ngerjakan tugas. Nanti diupload di Hebat e-learning. Saya beri waktu 1 minggu ya. 1 minggu dari sekarang. Biar itu nggak sesuai jadwal kan. Soalnya kan ini kan nggak sesuai jadwal. Jadi saya upload nanti sesuai dengan realnya. Real time aja. Jadi tugasnya yang ini terakhir sampai di submitnya sekarang tanggal 4 tambah 7 tanggal 11 ya berarti ya. 11 September. Eh, bener ya September ya. Saya belum move on di Agustus. Ya. Jam sampai malam 23.55. Tapi untuk latihan ini ya yang sekarang silahkan bisa dipakai data yang dari sensus penduduk saya. Tapi prinsipnya memenuhi ketentuan ya. Kalau yang mau umur median, nah ini komposisi penduduk, berarti kan pakai data yang kata interval. Ada data kelompok. Ya. Silakan dicoba dulu yang ini, barang-barang yang di komposisi penduduk. Nah, kita tahu ini dependensi rasio, sek rasio. Ini bisa ditambahkan ini, Dek. Nah, ini kan saya tambahkan ini. Nah, dari jumlah kan tidak masalah ini ya. Cuma ini bisa terhapus, tidak diprotek ya, jadi hati-hati aja.
Ini saya tambahkan sendiri. Nanti bisa ditambahkan juga jumlah penduduk, nah, dengan formula rumus. Ya, mestinya adik-adik sudah saya tambahkan ini. Tapi kalau yang di BPT kan belum ada. Ya, jadi ini sudah saya tambahkan bisa dipakai. Usia remaja persentasenya berapa itu sudah ada. Ya, mau mencoba yang mana datanya? Langsung tugasnya kan tugasnya sudah di tahap perapian. Berarti yang dipakai yang terakhir dirapikan. Jangan balik awal lagi ya. Tapi kalau cuma untuk latihan-latihan aja, keperluan latihan-latihan kita nyoba-nyoba ini, mau nggak dari hasil yang tugas kemarin ya boleh. Tapi kalau sekalian ya, sekali mem- merengkuh dayung gitu ya. Banyak pulau terlampaui ya gitu. Mau pakai yang mana? Mau pakai mana? Pengen pakai yang mana? Ngelanjutin data yang kemarin, Ibu. Ya, yang data kemarin itu yang tugas atau yang bukan? Yang latihan. Yang tugas. Nah, sekalian, Bang. Makanya silakan kalau yang tugas dimasukkan ya. Datanya karena masih beda-beda. Nah, nanti diisikan di sini. Yang saya warna biru itu saja. Kalau misalnya penduduknya 75 plus ya diisi aja sampai terakhir ya. Sampai di sini. Ini nol semua. Ini yang terakhir yang paling ujung ya. Jadi dinolkan yang lainnya. Tapi prinsipnya yang totalnya ini harus tetap tidak berubah. Yang ini ada yang mau ditanyakan untuk komposisi penduduk menggunakan Excel? Enggak ya. Kayaknya gampang deh ini cuma kopas-kopas. Yang penting itu tadi memahami outputnya, interpretasinya bagaimana. Ya, nah, tugasnya nanti saya tambahkan yang ketiga ini. Saya belum membuat rumahnya ya untuk yang ketiga ini. Nanti saya buatkan. Data cuma tinggal seminggu ya. Nanti untuk seminggu. Ibu mau tanya, berarti ini yang dikumpulkan ada 3 file ya, Bu? Ya, saya gambarkan ini. Terus yang tadi umur median sama piramida. Ya, 3 file. Plus yang eh, ini keterangannya, penjelasannya, analisisnya gitu ya. Jadi mau di file Excel-nya ya nggak apa-apa. Pokoknya jelas ya, saya nggak kesulitan mencari penjelasannya di mana gitu ya. Kalau mau dibuat terpisah, misalnya boleh, boleh. Misalnya satu file sendiri nanti di PDF-kan gitu ya misalnya. Dalam bentuk diketiknya kan Word, nanti kalau di submit, misalnya mau saya sediakan semuanya di PDF sama Word ya. Mungkin lebih gampang itu tadi kalau PDF kan nggak berubah-ubah. Nanti PDF-nya isinya penjelasannya mulai komposisi penduduk, umur media, sama piramida. Itu juga boleh, terserah, bebas. Yang penting harus diuraikan, dianalisis, diinterpretasikan. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi karena ini kan data jumlah penduduk aja ya. Kita kan tidak menghitung yang lain, misalnya ukuran-ukuran yang lain. Misalnya ada angka kematian, angka kelahiran. Nah, berarti kan kita harus punya data kematian, data kelahiran itu ya. Kan nggak ada. Ini khusus dari data penduduk saja. Sudah dicoba? Sudah dikopas? Yang ini ada yang mau share screen? Karena kita online itu ya share screen, saya nggak bisa kelihatan. Iya. Nanti sama untuk yang umur median juga ya, dan piramida.
Ada yang mau nyoba share screen, menunjukkan hasilnya? Ibu mau tanyakan data tugas kemarin saya itu umurnya sampai 75 plus, sedangkan di latihan komposisi penduduk itu 95 plus. Itu gimana? Atau dinolkan atau gimana, Yang Bu? yang di bawah-bawahnya dinolkan. Yang di Oh, bawah-bawahnya dinolkan. iya ya. Jadi Terima totalnya tetap, kasih. nah, yang biru yang lain kan dinolkan. Nah, jadi total penduduknya sama, nggak berubah dari data yang kita punya ya, nggak boleh berubah ya, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Ada yang mau share screen? Tunjukkan itu tinggal di kopas. Bisa slide share ya, kan nggak dikunci kan. Silakan kalau ada yang mau share screen. Apa dulu wes yang sudah dikerjakan tadi kan komposisi, umur median sama piramida ya. Mungkin satu dulu apa tadi dulu yang pertama komposisi, komposisi penduduk. Silakan, siapa yang mau nyoba? Apa nih? Ada yang nyetir. Oh ya, silakan, yang izin. Ada yang lain bisa share screen, Dek. Ah, saya mau share screen, Bu. Ya, silakan. Izin share screen deh. Ya, silakan, Dek. Ya.
Apakah sudah terlihat, Bu? Belum, masih hitam. Nah, ini baru Oh sudah. ya, Dibesarkan deh. Sebentar, apa punya saya yang kecil? Tak besarkan. Besarkan deh. Nah, ini pakai, dibesarkan, Bu, ya. ya sudah dibesarkan nih. Ini pakai data Ya. tugas. Iya, pakai tugas yang pertama. Soalnya saya yang tugas pertama sudah rapi, Bu, datanya. Ya, ya silakan ini yang di ke atas. Silakan dikomentari hasil inputnya. Jumlah penduduknya bawah dek, nggak kelihatan. Nah, ya, silakan datanya. Ini ukur dependensi rasio, sek rasio ya. Saya izin buat interpretasi boleh, Bu? Ya, ya silakan. Untuk yang dependensi rasio itu kan muncul 43,50, di mana artinya itu sebanyak bentar, penduduk sebesar 43,50 itu ditanggung Ah, sebanyak Satu. setiap 100 penduduk eh, penduduk usia produktif menanggung sebanyak 43,50 penduduk usia tidak produktif. Begitu ya, Bu ya? ya, tadi boleh dibolak-balik ya. Menanggung ditanggungnya itu boleh pakai kata ditanggung, boleh kata menanggung. Yang penting dibolak-balik ininya. Tapi prinsipnya yang menanggung adalah yang produktif ya, yang menanggung. Jadi kalau hanya kan ditanggung ya, ya tetap yang penanggungnya yang produktif. Ya, Gitu, jangan pasif ya. Ya, gitu. Terus sek rasio semua umur aja. Karena hampir sama ya, nanti tinggal umur tertentu kan disebut umur. untuk ses Yo. rasio usia umur itu setiap 101,02 laki-laki itu sebanyak 101,02 laki-laki itu aduh sebentar bukan Ya, sama aja. dapat 101,02 laki-laki di setiap 100 perempuan. Nah, kalau sek rasio lansia, bacanya gimana? Lansia, oh, terdapat 90,66 laki-laki lansia pada setiap 100 perempuan lansia, lansia perempuan. Ya, gitu ya, gampang ya. Nah, ini yang lain-lain sama. Nggak usah yang lain-lain ya, persentase berarti kan per 100 penduduk. Per 100 penduduk tergantung apanya, yang di data apanya yang digunakan ya. Kalau misalnya wes, coba wes. Persentase usia, mana yang ada di sini ya. Cuma persentase usia 15 sampai 64. Nah, kita bacanya gimana? 15 sampai 64 itu jumlahnya. Saya coba ya, Bu, ya. Ya, Eh, itu kan ada persentase usia 15 sampai 64 di mana itu terdapat 69,7 penduduk usia 15 sampai 64 tahun dari total populasi. ini kalau mau nyebut kan namanya kan persentase usia 15,64 ada 69,7. Benar ya? Soalnya Ya, tulisannya kecil. 69,7. Berarti kalau kita mau menuliskannya dalam angka kita nulisnya berapa? 69,7% gitu ya. ya, Nah, berarti kita membacanya penduduk terdapat tadi gimana bacanya?
terdapat 69,7. 69,7 penduduk usia 15 sampai 64 tahun dari total populasi. Nah, total, total populasinya itu per 100-nya ya. 100-nya dibacanya gimana? Per Oh, 100 kan persen itu kan per 100. dari Jadi, setiap di setiap 100 populasi gitu, Bu. nah, ada lagi yang satu mau nyoba. Kan kalau nulis notifikasi nulisnya ya, nulisnya kan 69,7%. Ya, Artinya apa? Ada yang mau nyoba? Mau nambahin? Atau punya agak yang punya yang beda gitu mungkin ya. Ada tulisannya Saya 69,7. Ya, izin. silakan. Ya. Terdapat 69,7% penduduk usia 15 sampai 64 dari total populasi. Nah, itu sama berarti. Sama tadi ya, sama-sama Afifah ya. Iya, Ada lagi yang lain. iya. Nah, per 100-nya tadi gimana bacanya per 100? Kan 69,7 per 100. Oke, cara ngitungnya. Masih cara ngitungnya gimana kira-kira kalau kita itu mau menghitung usia 15-64 persentase. Berarti ngitungnya kan dicari tuh umur 15 sampai 64 ya. ya, Nah, terus dibagi jumlah populasi jumlah populasi terus selesai. Kita mau bikin persentase loh. dikali 100%. Ya, kali 100%. Ya, berarti kan ada 100% kan maknanya kan artinya satu ya sebenarnya ya. Tapi Ya, kan kita mau menotifikasikannya menjadi bentuk per 100. Nah, ini jadi beda ceritanya, bacanya maksudnya. Memang benar jumlahnya penduduk usia 15-64 itu dari kita sudah tahu jumlahnya dibagi jumlah penduduk total. Nanti itu proporsi. Tapi kita mau persentase. Berarti dikalikan 100%. Kali 100% itu loh, simbol persennya kan tetap yang kita coret-coret kan angkanya ya. Nah, jadi bacanya gimana? Ada yang mau satu lagi? Ya, biar tiga. Ada yang mau nyoba? Mau bacanya gimana? Sama seperti kita ngitung sek rasio, dependensi rasio. Kan pakai 100 tuh konstantanya ya. Mirip dengan itu, mirip dengan itu. Seperti bahasan kita kemarin ya, waktu teknik pengukuran. Itu kan kita kemarin bahas kayaknya ada apa mata kuliah apa ya? Kayaknya yang saya jelaskan ada persentase per mil ya, kayaknya teknik pengukuran ya. Ya ada persentase per mil gitu ya. Kan satunya per 100, per mil itu per 1000 gitu ya. Ibu mau nyoba. Ya, silakan. Dari seluruh penduduk sebanyak 69,7% usia 15 sampai 64 dari setiap 100 penduduk. Persennya jangan dibaca dua kali ya. Oh, Jadi kan 9,7% dari nanti persennya dibagi dua kali. oh ya, 69,7 dari setiap 100 penduduk. Ya, 100 penduduk gitu ya. Persentase penduduk umur 15 sampai 64. Berarti kan ada 69,7 usia penduduk usia 15 sampai 64 setiap 100 penduduk. Nah, ini kan penduduknya kan lebih dari 100 ya, berarti kan menyesuaikan itu nanti jumlahnya. Ya, begitu ya. Jadi jangan lupa eh, kita mengalihkan dengan 100%-nya. Itu ya, jadi berapa per 100? Berarti sama dengan yang ukuran yang lain yang kita
cari nantinya ya. Persen itu artinya per 100 apa? Tinggal 100 apa itu ya. Itu tergantung data kita tadi ngukur apa gitu ya yang kita hitung. Ya, itu ya. eh Nanti sama yang lain-lainnya membacanya dengan cara yang sama tadi gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ke umur median. Mau langsung sekali umur median, Dek? Saya belum, Bu. Oh ya, boleh. Ini Mungkin yang lain. Soalnya ya, saya baru ingat. ya, ya. Coba mau nyoba umur median. Gampang umur median tinggal dibaca output umur mediannya. Terus masuk kategori apa? Struktur penduduknya. Silahkan. Siapa? Nggak usah ditunjuk ya. Volunteer, volunteer. Siapa volunteernya? Ya. Tinggal dikopas, dimasukkan ke data tadi. Pakai Excel umur median. Total penduduknya dicek, sudah sama. Tinggal dibaca umur mediannya berapa pada kelompok umur berapa. Terus masuk kategori umur berapa. Soalnya kalau di file Excelnya bawahnya itu ada banyak hitungan ya. Itu jangan diutek-utek gitu ya. Jangan dihapus. Ada penghitungan angka-angka yang banyak. Cuma nggak saya crop ya. Tapi kalau buka Excelnya, nah itu kelihatan ya. Yang ini. Siapa? Ini ya, yang di bawah ini loh ada hitung-hitungannya ini ya. Nah, ayo, siapa yang mau nyoba umur median? Tinggal dikopas aja. Terus lanjut ke piramida sama. Tinggal dikopas data yang dipakai tadi yang komposisi. Jadi kopas. Kan sudah punya bentuk Excel kan, berarti tinggal kopas. Silahkan, Dek. Siapa? Volunteer yang mau nyoba kan tinggal dikopas. Gampang kan, tinggal masuk umur median. Bacanya cuma itu aja. Saya, Ibu. Ya, silahkan. Rafa ya. Iya, Ibu. Ini, Ibu. Ya. Ini pakai data apa ini? Tugas apa bukan? Iya, data tugas Ya, perapian kemarin, Ibu. ya. Hmm, ini tinggal baca aja ya, Bu. Ya, ini total penduduknya sudah sama ya. Kan saya nggak tahu data aslinya. Yang penting totalnya Iya, tetap Ibu. nggak Ini, berubah. Sudah ini. ya, sudah sama ya. Ya. Tinggal dibaca umur median sama kategorinya. Berarti seperti ini, Bu. Umur median pada kelompok laki-laki itu Hmm. 30,67 yang berada pada kelompok umur 30 sampai 34 tahun. Ya, Sedangkan umur median pada kelompok perempuan itu itu 25,25 yang berada pada kelompok umur 25 sampai 29 tahun. Sedangkan umur median pada total yaitu laki-laki dan perempuan itu 30,46 yang berada pada kelompok umur 30 sampai 34 tahun.
Jadi, Nah, sebelum ke kategori ya, nah kalau di sini karena ini agak beda. iya Ibu, Beda beda yang laki-laki sama kelompok. perempuan kan beda ya, sama Nah, totalnya ya. Usia perempuannya dibandingkan dengan usia laki-laki, umur medianya bagaimana? Lebih tua apa lebih muda? yang laki-lakinya lebih tua Ibu daripada Ya, yang perempuan. ya, lah ya. Jadi kan usia perempuannya lebih muda ya daripada Iya, laki-laki atau sebaliknya laki-laki yang lebih tua daripada perempuan. Jadi iya, kelompok umurnya kan beda pada kelompok umur yang sama. makin yang lebih muda gitu ya pada perempuan ya. Sama itu pada kelompok umur yang usianya lebih muda. Terus silakan dikategorikan masuk kategorinya. Yang intermediate muda tua tadi ya Bu. Ah, Kalau kelompok umur, kalau untuk umur median laki-laki itu karena 30,67 maka masuk kategori tua karena di atas 30. Sedangkan untuk umur median kelompok perempuan itu 25,25 maka termasuk kategori intermediate karena berada di rentang 20 sampai 30 tahun. kalau yang total, Oh ya, kalau yang umur median total itu 30,46 termasuk kategori tua karena di atas 30. ya, gitu ya. Nanti kan struktur penduduk tua itu maksudnya bagaimana? Itu kan kembali ke teorinya ya. Jadi kelompok umur usia tuanya jauh lebih banyak. Ya, kalau di persentase bisa mengambil persentase sesuai dengan yang ada di pengkategorian struktur penduduk yang pakai persentase per kelompok umur tadi ya saya tunjukkan tadi ya. Struktur penduduk tua itu sebenarnya kalau dilihat dari kelompok umur lansia itu kan eh, 10%. Ada yang menyebut 7% ke atas, ada yang menyebut 10% ke atas. Itu struktur penduduk tua. Tapi kan pakai kelompok umur ya tadi ya, yang saya sebut tadi kan. Tadi kan ada dua ya pengkategoriannya. Di slide saya tadi, yang di materi nanti dilihat. Ada yang Iya, berdasarkan umur median, ada berdasarkan kelompok umur 0 sampai 14, 15, 64 sampai 65 plus gitu ya. Ya, sudah selesai. Yang apa nih? Umur median. Gampang ya. Nanti untuk mengembangkan interpretasi silahkan bebas. Kita lanjut yang ketiga untuk piramida. ini lanjut apa gantian Ibu? Boleh kalau mau lanjut boleh atau ganti ya nggak apa-apa. Beri kesempatan yang lain ya ganti aja wis. Oke, terima kasih Ibu. Ya silakan yang piramida tinggal satu. Piramida kedua siapa mau mencoba? Silakan kurang satu. Siapa? Masa saya tunjuk? Yuk, siapa yang kurang satu? Gampang nanti.
Kalau nggak bisa kan kita bahas bersama, gitu ya. Silakan nanti piramida kan tinggal di input datanya, gambar piramidanya ada 3, ya, tinggal dilihat gambarnya, dikomentari gambarnya, ya. Nanti kalau misalnya waktu membuat analisis supaya gampang, misalnya mau menampilkan data penduduknya berdasarkan umur dan jenis kelamin pakai tabel, boleh. Kadang-kadang kan kalau pakai piramida itu jumlah pastinya kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau pakai tabel itu kan angka absolutnya kelihatan. Mungkin kalau pakai persentase ya nggak apa-apa. Kalau pembahasan itu eh, pakai persentasenya langsung dapat sama kayak skripsi ya. Nanti kalau ada pembahasan jumlah absolut itu nggak harus dimunculkan lagi, tapi persentasenya. Ya, silakan Pak Satu. Ayo, siapa? Kita menunggu-nunggu. Nanti kalau nggak tahu ya kita bahas bersama. Saya Ya, saya mau silakan. share screen lagi. Ya, Iya. Apakah sudah terlihat? sudah. Ya, ini pakai data yang sama kayak tadi. Nah, dari Dia ini, nggak bisa dibesarin deh. Nggak oh dibesarkan. ya bentar. Saya sudah gam- eh, apa gambar zoomnya sudah saya kecilkan. Ya, Udah terlihat ya, dah. apa masih? Ya, Ya. sudah. Nah, dari data yang di tabel tadi, Bisa ini eh, datanya sama dengan tadi yang pertama ya berarti ya. Data dibuat tugas ya. piramida penduduk hasilnya seperti ini. Iya, sama. Ya. Iya. Ini kalau dilihat menurut saya ya, ini piramidanya model yang 5. Jadi tingkat kelahiran dan kematiannya sangat rendah dan menyebabkan berkurangnya jumlah absolut penduduk. Nah, tingkat kelahirannya rendah. Ini tingkat kelahirannya rendah apa Ya, ini tinggi? rendah. Yang, Em, yang paling bawah hmm, tekanannya banyak itu loh, Dek. Kan dengan oh tengah iya, tengahnya. oh iya. Terus yang gambar selanjutnya, yang grafik selanjutnya, gambarnya gimana? Sama ya? Iya, mirip. Sama.
Silakan dikomentari aja dulu sebisanya. Nanti kalau ke piramidanya itu kita bisa mengomentari berdasarkan gambar dari kiri penduduk juga boleh. Kiri penduduk itu kan ada berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk itu bisa dibedakan berdasarkan tiga tadi yang saya tunjukkan. Ada ekspansif, konstriktif, dan stasioner. Itu kan juga bisa dari situ. Ya, usia termuda dan muda itu ada yang di bawah. Ya, yang atas makin tua. Yang paling atas yang tertua. Nih, silakan melanjutkan. Membacanya juga ini beda ya, kan satunya graf satu tadi apa berdasarkan total atau berdasarkan persentase tiap kelompok tiap usia siap jenis kelamin. Nah, terus satunya berdasarkan total. Nanti dijelaskan itu ya, kan gambarnya beda. Ya, gimana? Ini kan tahu bedanya ya, graf satu 2 3. Gambarnya meskipun mirip tapi tahu ya, itu berdasarkan ngitungnya itu dari angka yang mana gitu ya. Yang lain boleh menanggapi loh. Jujur masih bingung buat interpretasi piramidanya. Ya, yang lain gimana yang lain? Masih bingung juga, Ibu. Oh, ya nggak bunyi ya kalau nggak bingung. Maksudnya nggak bilang bingung, gitu, nggak tahu atau gimana itu ya. Nah, yang lainnya lagi gimana? Tadi kan kita membahas piramida, terus sudah tahu definisinya. Terus ada ciri-ciri eh, ciri-ciri penduduk ya berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin kita bisa lihat berdasarkan gambar piramida yang dibagi tiga tadi ya ada ekspansif, konstriktif gitu ya, stasioner. Tapi kalau mau lihat berdasarkan model ada juga yang menyebutnya membaginya berdasarkan berbagai model, model piramida ya model piramida penduduk berdasarkan bentuknya itu juga bisa dilihat eh, dalam 5 bentuk yang tadi. Nah, ini harus dibaca itu ya, disesuaikan dengan yang saya berikan di slide saya. Itu ada kelompok umur, ada persentasenya yang dijadikan patokan umur 15 sampai 60 ya. Yang dia gunakan di gambar itu kan 15 sampai 60 terus persentasenya. Usia termuda ada di bawah, sendiri yang paling muda ya itu masih kelahirannya tinggi, banyak ya masih angkanya. Di usia muda, termasuk yang tengah-tengah itu juga yang ini yang piramidanya ini kan juga eh, tinggi masih banyak. Nah, kalau ini tadi umur medianya berapa ini tadi? Kalau ngitung, umur medianya ada tinggi apa rendah? Tadi kan sudah ngitung ya umur mediannya. Pakai ini loh, pakai Iya, garis. sudah. Nah, umur medianya berapa umur medianya? Bentar, Mas. Tinggi itu maksudnya umur median tinggi itu usianya tua. Umur median di usia tua, tua. Rendah itu di usia muda. Terus dependensi rasio juga sudah ada ya. Supaya tahu ini per kelompok umur pastinya. Nanti kita bisa lihat dari situ. Ya, kalau menyebut model itu dilihat dari bentuknya itu pakai model ya. Biasanya pakai istilahnya menggunakan 5 model itu. Dilihat dulu umur medianya, Bu, ya berarti. Ya, sama kita lihat umur mediannya. Jadi kalau di sini dari umur umur penduduk usia termuda itu kan masih tinggi ya, karena hampir sama dengan yang di tengah-tengah kan. Nah, termuda kan selisihnya nggak jauh. Termudanya yang paling bawah.
muda yang nomor kedua ya. Sub kedua itu muda. Kan 04, 59 gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu dari situ. Produktif enggaknya kan sampai 14 tuh yang tidak